HP Android apa yang premium, flagship, kenceng, yang gua suka? Kalau untuk yang resmi di otak gue itu ada kebayang Find X2 Pro, Oppo ya, ataupun Huawei P40 Pro Plus. Tapi kalau nyari yang anti mainstream dan juga nggak resmi, cuman satu, yaitu OnePlus 8 Pro. Nah kebetulan gua baru kedatangan satu handphone dari OnePlus. Jadi kalau selama ini kita ngomongin OnePlus itu selalu harganya mahal dan mahal. OnePlus 8 Pro itu harganya belasan juta. Tapi kalau kalian pengen nyobain handphone OnePlus yang harganya lebih terjangkau, pilihannya ada di sini. Ini adalah OnePlus Nord. Untuk sebuah handphone kelas menengah ke atas, OnePlus Nord ini menurut gua menawarkan feel yang premium. Kita lihat nih, boxnya tebel banget, serius. Ini bener-bener kayak handphone mahal ya, dan gua belum nemuin handphone mid range dengan box yang menurut gua ini semewah ini ya. Warnanya hitam, di depan ada tulisannya Nord, ada logo OnePlus-nya. Dan yang uniknya di belakang ini ada stiker, tapi stikernya ini beda dari yang lainnya. Jadi ada 3 stiker bertingkat. Ada keterangannya di sini. Ini pakai Snapdragon, dan juga untuk RAM-nya 8GB, ROM-nya yang 128GB. Tapi untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya ada mulai dari 664, 8128, dan juga 12256, dan kita ambil yang di tengah-tengah. Langsung nih kita lihat isinya. Oke, masih segel semuanya. Oke, di dalam sini ini warna apa ya? Biru atau apa sih ini warnanya? Biru stabilo kayaknya. Ini warna biru stabilo. Terus di sini ada welcome letter nih, surat sambutan ya. Selamat datang, selamat bergabung di tim OnePlus. Tuh ada foto-fotonya nih, kayak foto keluarga, dan ada tulisannya ya, selamat bergabung lah intinya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada apalagi kalau bukan manual, dan ini tebel. Oke, oh ternyata ada SIM ejectornya juga ya di sini. Terus ada ini berharga banget nih, collectible item. Ini ya. Kalau gua kayaknya bakal gua pakai sini buat stikerin iPhone ya. Oke. Terus ini quick start guide-nya, ada safety information dan highest SAR value nih, panduan keselamatan, kertas-kertasnya, dan kemudian gue lupa nih ada casingnya juga. Casing transparan yang kalau di dalamnya ini ada teksturnya. Ini biar nggak gampang berbekas ya di body handphonenya. Terus juga ada motifnya nih, ada nggak ada tulisan never settle, nggak ada kali ini. Aman, cuman ada motifnya nih. Terus charger seperti biasa, ini dengan daya 30 watt warp charge. 30 watt berarti ini sama dengan OnePlus 8 Pro. Ternyata colokannya 2 nih. Punya lu gitu nggak, Mi? Yang gepeng. Gepeng ya? Berarti ini udah langsung kompatibel nih. Nggak usah pakai konektor lagi. Dan ini kabel kebanggaan OnePlus berwarna merah. Oke, dah isinya itu aja. Jadi nggak ada ya, earphone ya, gitu kita nggak dapet. Oke, kita lanjut ke handphone ya sekarang. Thisway Nord. Ini pertama kali gue ngiranya dia kerja sama NordVPN loh, serius. Karena kan gue pakai NordVPN, tapi ternyata nggak ya. Ini warna yang kita pilih adalah warna biru. Jadi dia ada 2 pilihan warna. Dan warna yang gue pilih adalah warna biru. Sekali-sekali yang mencolok ya. Tuh. Untuk material bodinya, ini belakangnya bisa gue pastikan adalah kaca. Looks-nya premium, agak sedikit lebih tebal ya. Oke, karena berhubung di sini ada OnePlus 8 Pro yang Fahmi pakai, jadi gue akan langsung bandingin. Oke, perkiraan ya, perbandingan ini agak sedikit lebih pendek dibanding OnePlus 8 Pro. Tapi kalau untuk feel premiumnya sih menurut gue nggak terlalu beda jauh ya. Paling yang paling berasa banget itu ada di bagian depan, di layarnya aja yang nggak melengkung. Tapi kalau untuk bagian belakangnya sih sama-sama kelihatan dan berasanya itu mewah. Tapi untuk bagian frame-nya ini dari plastik, ini yang membedakan dengan OnePlus 8 Pro. Tapi untuk bagian belakang dan depannya sama-sama pakai kaca yang udah dilapis Gorilla Glass 5. Dan untuk bagian depannya juga udah dikasih anti gores bawaan. Oke, kita lihat dulu ya. Bagian atasnya ini kosong. Di sebelah kanan ada switch untuk mute, silent. Terus ada juga tombol power. Kemudian di bagian bawah ada grill speaker, ada port USB-C, dan juga ada slot SIM card, dan di sebelah kiri ada tombol volume. Nah, untuk slot SIM cardnya ternyata cuma support 2 nano SIM, jadi ini nggak punya
slot micro SD sama sekali, jadi kita nggak bisa tambah. Jadi kalian harus benar-benar pastiin sebelum memilih kapasitasnya. Nah ini booting untuk pertama kalinya. Sambil nungguin gua setup handphonenya, jadi sekali lagi gue pengen ngebandingin dengan OnePlus 8 Pro. Perbedaan yang paling mencolok untuk bagian belakang ternyata ada di finishingnya. Kalau OnePlus 8 Pro ini frosted, kalau yang OnePlus Nord biasa ya, jadi akan gampang kotor dengan ceplakan sidik jari. Kemudian untuk kamera bumpnya ini lebih tipis di OnePlus Nord dan juga posisinya ada di sebelah kiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal desain dari OnePlus Nord ini ngingetin gua sama handphone yang dulu pernah gua pegang waktu di China Januari kemarin, itu adalah Realme X50. Kenapa? Karena kameranya sama, posisinya ada di sebelah kiri, terus juga chipsetnya sama, pakai Snapdragon 765G. Ketika gue bandingin dengan Vivo X50, sebenarnya untuk feel mewahnya kurang lebih sama, tapi kelihatan lebih eksklusif di Vivo sih sebenarnya ya, kalau misalkan boleh jujur, karena desain kameranya lebih kelihatan premium karena kotak kayak gini dan ada dua warna yang dipakai, dual tone warnanya. X50 harganya kalau nggak salah 7 juta. Nah ngomongin soal harga, untuk OnePlus Nord ini kurang lebih harganya lebih murah sebenarnya. Kalau untuk di luar globalnya itu mulai dari 4 jutaan untuk yang 664. Kemudian yang paling tingginya itu 12256 sekitar 6 juta. Kalau dibawa masuk ke Indonesia ditambah dengan pajak ya kira-kira ada di angka mungkin 8 jutaan atau mungkin bisa lebih ya, kurang lebih segitu. Tapi menurut gua masih oke lah dengan spek dan juga desain yang kita dapat. Oke, ini udah selesai booting dan setupnya. Jadi gua akan langsung lihat ini ya versi OS-nya. Ini sudah pakai Oxygen OS, jadi ini versi yang global, bukan hidrogen. 10.5 Android versionnya pastinya Android 10, dan di sini kita bisa intip nih menu about phone-nya, ada spesifikasinya. Dan untuk layarnya ini udah 90 Hz, Fluid AMOLED 6,44 inch. Oh ya, yang juga membedakan antara layar OnePlus Nord dan OnePlus 8 Pro adalah warnanya. Jadi OnePlus Nord ini cuma support 16 juta warna, sedangkan OnePlus 8 Pro ini up to 1 miliar warna. Jadi nanti kalian kalau misalkan nonton konten-konten terutama HDR ya, itu akan lebih berasa, lebih terang, lebih colorful di OnePlus 8 Pro. Dan info tambahan lagi, karena ini layarnya juga udah pakai Fluid AMOLED, jadi otomatis udah built-in fingerprint under display, optical ya. Nah karena layarnya juga dimensinya nggak terlalu gede ya, cuma 6,44 inci dengan resolusi Full HD, kapasitas baterai yang dikasih ini juga nggak terlalu gede-gede banget, 4115 mAh. Jadi kalau gua bandingin dengan yang tadi gua bilang mirip ya, Realme X50 dan juga Vivo X50, ternyata memang mirip-mirip. Realme X50 dan Vivo X50 ini pakai baterainya 4200 mAh. Jadi ini sedikit di bawahnya ya, 4115 mAh dengan fast charging 30 watt. Yang diklaimnya ini bisa mengisi 70% dalam 30 menit. Nah untuk spesifikasinya, jadi sekali lagi ini pakai Snapdragon 765G yang lagi naik daun sekarang, karena chipset ini menurut gua harganya bisa dibilang agak cukup tinggi, tapi memang sebanding karena menawarkan performa yang mirip-mirip dengan chipset flagship. Kalau dibandingin ini bisa dibilang sama kayak 845, tapi GPU-nya memang sedikit di bawahnya. Jadi kalau kita bandingin dengan 855 juga pastinya ada di bawahnya, tapi ini jelas ada cukup jauh di atas 720 atau 730G. Dan untuk storage-nya yang dipakai ini sedikit ada di bawah OnePlus 8 Pro, masih UFS 2.1 bukan UFS 3.0. Dan satu lagi yang juga nggak kalah penting adalah dukungan NFC. Sekarang kita ke belakang, kita akan lihat kameranya. Konfigurasinya pakai quad kamera. Jadi yang paling atas ini adalah lensa ultra wide ya, resolusinya 8 megapiksel f2.3, yang ini paling atas dengan 119 derajat. Kemudian lensa yang kedua ini lensa utamanya 48 megapiksel IMX 586, f-nya 1.8, terus OIS-nya ada dan juga ada PDAF. Dan ini yang menarik nih, dua tambahan lensa, ini gue bilangnya adalah lensa gimmick. Jadi ini yang yang menjadikan OnePlus Nord sama seperti HP-HP China lainnya, karena
dia ngasih dua kamera, yaitu satu 5 megapiksel, yang urutan ketiga ini fungsinya untuk depth, dan yang terakhir cuma 2 megapiksel untuk makro. Jadi seperti biasa paling depan ada pilihan lensanya, mau pakai yang biasa ultrawide ataupun yang zoom. Presetnya 2 kali zoom. Di bagian atas ini kita bisa pilih modenya 12 megapiksel atau 48 megapiksel. Kemudian kalau mau pakai yang makronya ada di sini, oke, dan langsung jadi burik ya. Dibanding yang biasa ini berasa banget karena ini kan ruangannya agak gelap ya. Jadi ini berasa banget. Low res-nya cuma 2 megapiksel. Kemudian untuk portrait ada di sini di bagian bawah, dibantu dengan depth focus 5 megapiksel. Jadi untuk portraitnya ini sama seperti OnePlus 8 Pro, kita bisa pilih 2 level zoom, yang biasa ataupun yang lebih deket ya. Ini 1,5 atau 2 kali zoom ya, gue lupa. Terus juga masih ada mode nightscape-nya, kemudian ada mode pro-nya. Nah kalau untuk nightscape-nya gue akan coba langsung sekarang ya, gue penasaran. Ini nightscape-nya bisa dipakai di ultrawide ataupun lensa yang utamanya, dan prosesnya ternyata cukup lama. Hasilnya sih so far sih kelihatan oke ya, tapi nanti gue akan coba lebih jauh karena di sini masih ada lampu, jadi nggak terlalu gelap-gelap banget. Jadi hasilnya ini masih kelihatan tajam sih sebenarnya. Dan untuk selfie ini menarik ya, dikasih 2 lensa. Ini udah jarang, udah langka, tapi kita akan dapat 2 lensa. Gua akan coba. Yang pertama ini 32 megapiksel adalah lensa yang kanan, dan untuk ultrawide-nya adalah lensa yang kiri. Yang ultrawide cuma 8 megapiksel. Gua akan coba ya. Nah, kalau seandainya kalian mau pakai kameranya untuk ngevlog, ini gua cek ada hal yang menarik di mana resolusi yang bisa dipakai sampai dengan 4K tapi dengan 60 fps. Sementara untuk kamera belakangnya cuma mentok di 4K 30 fps aja. Oke, kayaknya segini aja dulu buat video unboxing dari OnePlus Nord, karena gue akan update lagi nanti lewat video reviewnya, dan juga mungkin kita akan bikin video untuk tes gaming ya mungkin ya gitu. Oke, selesai? Belum. Ini ada baru masuk lagi. Oke. Nih. Oh, ternyata udah datang. Jadi sehari ternyata datang 2. Oke, jadi kalian juga jangan lupain setelah video ini nanti tungguin aja, kita juga akan bikin satu lagi video unboxing ROG Phone 3 ini yang biasa ya Mi ya? Apa yang Strix atau yang high-nya ya? Oke, ini yang versi non Strix, artinya ini adalah versi yang pakai 865 Plus. So kalian tungguin aja unboxingnya.